selamat malam Dinaila. Bisa dengar suara saya? Oh, malam. Oke, gimana kabarnya Dek? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini karena baru Dinaila saja yang masuk. Kita tunggu teman-temannya ya. Kita tunggu dulu untuk temannya masuk ya. Oke, saya akan coba hubungi teman-teman yang lain untuk segera masuk. Tunggu sebentar ya Dinaila ya. Oh, ini Mbak Lili juga masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Lili. Bisa dengar suara saya? Halo, Mbak Lili bisa dengar suara saya? Halo, malam Mbak Lili bisa dengar suara saya, Mbak? Oke, karena ini walaupun dua orang ya, baru Mbak Lili sama Dek Naila saja, saya langsung mulai kelasnya saja, ya. Nanti biar teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir pada malam hari ini. Hari ini hari Jumat tanggal 24 Februari 2017. Oke Mbak Lili, tadi tidak ada konfirmasi, saya kira tidak dengar ya. Kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan ya. Hari ini saya ingin menambahkan sedikit materi yang kemarin bagian terakhir kan ada yang buru-buru ya. Dan juga ini kita akan mencoba mengerjakan soal bersama-sama ya teman-teman ya. Tapi sebelum saya mulai untuk belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga nanti apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Berdoa saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih banyak. Kemarin kita sudah belajar politik luar negeri bebas aktif, di mana ini sebagai bentuk dari adanya era globalisasi ya teman-teman ya. Makanya negara Indonesia juga mengadakan kerjasama dengan negara lain ya. Nah, di mana awal mulanya kenapa sih politik luar negeri kita itu menyebutnya politik luar negeri bebas aktif? Karena pada saat itu terjadi Perang Dunia Kedua, ada dua kubu blok yang saling ini ya bersengketa, berbeda ideologi, yaitu blok Barat dan juga blok Timur, di mana blok Barat itu dipimpin oleh Amerika Serikat, sementara blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Tetapi ada beberapa negara yang tidak mengikuti kedua blok itu, jadi negara-negara ini netral. Nah, tetapi karena adanya perselisihan antar kedua blok ini, negara-negara netral juga merasa cemas, makanya mereka mengajakkan kerjasama. Nah, di sini Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, di mana artinya bebas itu Indonesia tidak memihak kepada negara manapun, ya. Dan aktif di sini Indonesia ikut serta dalam melaksanakan perdamaian dunia. Oke, sebentar ya teman-teman, saya logout sebentar ya.
Oke, ini baru loading, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, gimana tampilannya, bisa terlihat teman-teman? Tampilannya bisa dilihat dengan jelas atau mungkin kurang besar atau bagaimana? Oke ya. Bagaimana dengan Mbak Lili, tampilannya Mbak Lili? Oke. Nah, kemarin selain pengertian ini politik bebas aktif ya. Nah, faktornya yang mempengaruhi Indonesia itu bekerja sama atau mengadakan politik dengan negara lain itu ada dua faktornya, yaitu faktor luar negeri dan faktor dalam negeri, di mana faktor luar negeri itu seperti akibat adanya globalisasi ya teman-teman ya. Jadi seolah-olah dunia itu sangat dekat ya, karena tidak ada batasannya, jadi kita bisa mengakses apapun informasi dari negara lain. Nah, kalau dalam negeri di sini itu berpengaruh atau dipengaruhi oleh kebijakan negeri itu sendiri ya. Misalnya sering terjadinya pergantian pemimpin pemerintahan. Nah, ini merupakan faktor dari dalam negeri. Oke, tadi saya sudah mengulas ini materi kemarin. Nah, saya akan masuk ke dalam peranan Departemen Luar Negeri, yaitu lembaga-lembaga perwakilan pelaksanaan politik luar negeri ya. Kemarin sudah saya singgung sedikit, tapi berhubung di sini lagi azan, saya pending dulu ya teman-teman ya. Kita dengarkan azan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, di sini untuk peranan Departemen Luar Negeri ya. Karena ini ya, negara kita, presiden kita dan menteri luar negeri kita ya, Departemen Luar Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan kerjasama dengan negara lain ya. Oleh karena itu, tugas presiden ini ya, karena gak mungkin kan presiden itu selalu pergi ke luar negeri untuk mengurusi kerjasama dengan negara-negara tersebut. Makanya presiden memberikan wewenang kepada menteri luar negeri untuk menjalin hubungan internasional dengan negara-negara sahabat ya teman-teman ya. Oh, ini ada Mbak Maria masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Mariam. Bisa dengar suara saya Mbak Mariam? Bagaimana Mbak, suara saya di sana jelas? Halo Mbak Mariam, bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam. Bisa dengar suara saya Mbak? Oh, bisa ya.
Oke, saya lanjutkan. Tadi ya, karena presiden ya. Presiden itu memiliki wewenang untuk bekerja sama dengan negara-negara tetangga ya. Makanya presiden memberikan wewenang kepada Departemen Luar Negeri ya, yang digerakkan oleh Menteri Luar Negeri untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Tetapi tidak mungkin juga ya Presiden dan Menteri Luar Negeri itu dapat menghandle semua tugasnya ya dengan waktu kerjasama dengan negara lain. Makanya dia juga memberikan wewenang kepada organisasi-organisasi yang di bawahnya ya. Oke, di sini yang pertama itu perwakilan diplomatik ya teman-teman ya. Jadi lembaga-lembaga pelaksanaan politik luar negeri yang pertama itu Departemen Luar Negeri, saya ulangi, di mana Departemen Luar Negeri ini dipimpin oleh atau dikepalai oleh Menteri Luar Negeri ya. Jadi dia bertanggung jawab atas hubungan negara kita dengan negara lain dan organisasi internasional. Nah, kemudian ada organisasi yang di bawahnya itu perwakilan diplomatik ya. Perwakilan diplomatik itu adalah wakil pemerintah yang ditugaskan untuk mengurusi kepentingan negara ya di luar negeri ya. Waalaikumsalam Mbak. Oke, tidak apa-apa Mbak. Oke, saya lanjutkan. Nah, wakil diplomatik ini ya terdiri dari duta besar, duta, kuasa usaha, dan atase. Jadi dia adalah perwakilan negara kita yang ditempatkan di negara tempat bekerja sama. Oke Mbak, tidak apa-apa. Nah, perwakilan diplomatik itu ya, pejabatnya itu disebut dengan diplomat ya. Ini saya lanjut langsung ke kekebalan diplomatik, hak-hak yang dimilikinya ya. Yang pertama itu kekebalan terhadap alat kekuasaan negara penerima. Jadi kan kalau wakil diplomatik ini dia adalah wakil negara pemerintah yang ditempatkan di negara lain. Jadi contohnya seperti kita punya wakil diplomatik di negara Australia, seperti di Taiwan juga. Nah, ini adalah wakil diplomatik. Tadi bisa berupa dari duta besar, duta, kuasa usaha, dan juga atase. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, di mana wakil diplomatik ini memiliki kekebalan diplomatik antara lain satu, kekebalan terhadap alat kekuasaan negara penerima. Nah, di sini maksudnya kekebalan seperti ini dibutuhkan dalam rangka melindungi seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas. Ya, sebagai contohnya, seorang pejabat diplomatik Singapura di Indonesia bepergian menggunakan kendaraan dinas kedutaan. Di tengah perjalanan, ia menabrak mobil lain yang diparkir. Dengan kejadian itu, polisi Indonesia tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penilangan atau menahan SIM kendaraan atau menahan orangnya. Polisi hanya boleh mencatat kejadian tersebut kemudian melaporkannya ke Departemen Luar Negeri. Nah, segala urusan dengan diplomat negara lain hanya Departemen Luar Negeri yang akan menyelesaikannya. Jadi, jika terjadi sesuatu sebagai contoh tadi tabrakan ya, para wakil diplomat ini kebal terhadap kekuasaan negara yang ditempatinya ya. Sebagai contohnya tadi, polisi tidak berhak untuk menangkap, menilang atau menahan kendaraannya ya. Hanya saja polisi diberikan wewenang hanya mencatatnya dan melaporkannya ke Departemen Luar Negeri. Nanti yang akan menangani kejadian tersebut adalah Departemen Luar Negeri. Makanya dia memiliki kekebalan terhadap alat kekuasaan negara penerima. Yang kedua, perwakilan diplomatik itu berhak mendapat perlindungan. Ya.
Seorang diplomat dalam menjalankan tugasnya berhak mendapatkan perlindungan dari gangguan atau serangan atas kebebasan dan kehormatannya, ya. Jadi dia dilindungi selain ini keamanannya, ya. Selain diplomat itu tersendiri, ya, selain keamanan dari diplomat itu tersendiri, tetapi keluarga dan juga harta bendanya juga dia mendapat perlindungan dari negara penerima, ya. Yang ketiga, memiliki wewenang untuk menolak bersaksi di pengadilan. Yang keempat, rumah tinggal dan gedung kedutaan bebas dari penggeledahan, ya, itu kekebalan dari wakil diplomat. Yang kelima, kekebalan surat menyurat diplomatik. Maksudnya di sini dia diberikan perlindungan, ya, terhadap semua dokumen atau arsip yang dimiliki untuk menjaga kerahasiaan surat menyurat yang dikirim atau yang diterimanya, ya. Kekebalan ini termasuk tas yang dibawa bepergian baik melalui darat, laut maupun udara. Terus seorang diplomat selain mempunyai kekebalan juga mempunyai keistimewaan diplomatik, antara lain, ya, istimewanya bebas dari kewajiban membayar pajak. Oke, itu ada Mas Ri masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mas Ri, bisa dengar suara saya? Ketertinggalannya menyesuaikan ya Mas Ri, ya. Nah, meliputi ada pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan, pajak orang asing, pajak bumi, pajak bangunan, dan lain sebagainya. Jadi keistimewaannya tadi ya, selain dia kebal terhadap peraturan-peraturan yang biasanya berlaku untuk semua warga negara, dia juga memiliki keistimewaan, satu, dia bebas pajak. Yang kedua, bebas dari kewajiban pabean atau bea masuk, bea keluar, cukai terhadap barang-barang yang masuk atau keluar untuk kepentingan dinas pejabat diplomatik. Jadi kalau kita kan keluar negeri ada biaya ini ya, biaya pabean ini ya, bea masuk, bea keluar, cukai untuk terhadap barang-barang yang kita bawa. Tapi untuk perwakilan diplomatik dia bebas biaya tersebut, ya, tapi hanya untuk kepentingan dinas saja. Kalau di luar itu dia tetap harus membayar. Nah, di sini perwakilan diplomatik di luar negeri dapat berupa kedutaan besar, ya, yang ditempatkan pada suatu negara, perutusan yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional. Tadi ya lembaga-lembaga atau ini perwakilan diplomatik itu terdiri dari duta besar, duta, dan juga kuasa hukum juga atase. Nah, di mana yang pertama itu adalah duta besar, kedutaan besar Republik Indonesia atau disebut dengan KBRI, ya, yang dipimpin oleh seorang duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Ya, ini adalah perangkat diplomatik. Yang pertama itu KBRI yang dipimpin oleh seorang duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Nah, di mana duta besar ini diangkat oleh presiden, ya, kemudian ditempatkan di negara lain dan menjalin hubungan dengan Indonesia, ya. Kantor kedutaannya pada umumnya terletak di ibu kota negara penerima. Yang kedua, ini ada Perutus Tetap Republik Indonesia, di mana Perutus Tetap Republik Indonesia ini ditempatkan pada suatu organisasi internasional, ya. Dia kedudukannya sama dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Contohnya Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kalau ini kan dia bertempat di KBRI, ya, kedudukannya. Kalau ini ditempatkan pada organisasi, ya, pada sebuah organisasi internasional, ya.
Selain duta besar dan perutus tetap, juga dikenal adanya kuasa usaha, ya. Kuasa usaha di sini kuasa usaha sementara yang merupakan pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri, ya. Mereka menjadi perwakilan diplomatik untuk sementara waktu karena mewakili duta besar yang tidak di wilayah kerjanya, ya. Kalau kuasa usaha ini mewakili duta besar ketika dia tidak berada di wilayah kerjanya. Kemudian juga ada atase, ya, di mana atase ini adalah pembantu dari duta besar berkuasa penuh, ya. Atase, jadi urutannya itu yang pertama duta besar berkuasa penuh, ya. Terus dia memiliki kedudukan yang sama, yaitu ini tadi perutusan tetap, ya, perutusan tetap Republik Indonesia. Kemudian di bawahnya ada perutusan tetap, terus di bawahnya ada kuasa usaha, terus dibantu dengan atase. Atase ini pembantu duta besar berkekuasaan penuh. Kok gak mau jalan? Kekuasaan penuh. Nah, dia itu juga terdiri dari dua atase ini. Yang pertama atase pertahanan dan juga atase teknik, di mana atase pertahanan itu dijabat oleh seorang perwira Tentara Nasional Indonesia dari Departemen Pertahanan dan Keamanan, ya, yang ditugaskan oleh Departemen Luar Negeri. Atase pertahanan ini, ya, ditempatkan di perwakilan diplomatik dengan status diplomatik untuk melaksanakan tugas-tugas perwakilan dalam bidang pertahanan dan keamanan, ya. Dia dijabat oleh perwira Tentara Nasional Indonesia dari Departemen Pertahanan dan Keamanan, di mana di bidangnya itu pertahanan dan juga keamanan. Yang kedua itu atase teknik, ya. Atase teknik ini merupakan pegawai negeri Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan dan Keamanan atau lembaga non-departemen yang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan tugas teknis sesuai dengan tugas departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Contohnya atase perdagangan, atase kebudayaan. Jadi selain pertahanan dan keamanan dan pertahanan, maaf ya. Nah, tugas dari seorang diplomat, ya, kemarin kita juga sudah membahas tugas dan fungsinya, ya. Jadi saya ulas sedikit untuk tugasnya, ya. Dia sebagai wakil negara Indonesia, ya, di negara penerima atau organisasi internasional untuk menjalin hubungan antar dua negara. Saya sapa dulu, selamat malam Mbak Aska. Ya. Halo Mbak Aska, bisa dengar suara saya? Nah, yang kedua untuk tugasnya itu melindungi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Yang ketiga, meningkatkan hubungan dengan negara lain. Yang keempat, melaksanakan pengamatan, penilaian dan membuat laporan. Yang kelima, memberi bimbingan dan pengawasan terhadap WNI yang berada di luar negeri, ya. Yang keenam, menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol komunikasi dan persandian. Yang ketujuh, melaksanakan usaha rumah tangga perwakilan diplomatik. Kemudian lembaga yang kedua itu adalah perwakilan konsuler. Nah, oke Mbak Aska, perwakilan konsuler tugas pokoknya itu juga tidak jauh berbeda dari tugas pokok perwakilan diplomatik, ya. Karena perwakilan konsuler itu merupakan wakil negara pengirim yang melaksanakan tugas dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan negara pengirim. Contohnya untuk mengurus bidang ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan sebagainya. Nah, perwakilan konsuler di negara lain itu sebagai berikut. Ada konsulat jenderal yang dipimpin oleh konsul jenderal, konsulat yang dipimpin oleh seorang konsul, ya.
Jadi ada dua, konsuler, perwakilan konsuler itu tugasnya juga tidak jauh berbeda, hanya saja dia bidangnya itu bidang tertentu sesuai dengan permintaan atau kebutuhan dari negara pengirim. Ya, jenisnya ada dua, yaitu konsulat jenderal dan konsulat saja. Konsulat jenderal itu dipimpin oleh seorang konsul jenderal, kalau konsulat dipimpin oleh seorang konsul. Nah, perwakilan konsuler ini juga sering disebut dengan perwakilan non politis, ya. Sebentar, oh ternyata di sini ada perbedaan, di sini ada dua. Oke, ini saya punya tambahannya untuk apa? Ini pembagian konsuler, ya. Di sini kan hanya dua, konsulat jenderal, konsulat. Nah, konsulat ini saya tambahkan dengan wakil konsulat, ya, wakilnya. Dan yang ketiga itu ada agen konsulat, ya, agen konsul, di mana agen konsul ini tugasnya untuk mengurusi hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan, ya. Contohnya seperti tugas meliputi bidang ekonomi serta bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, ya. Kalau contoh dari tugas di bidang ekonomi itu menggalakkan ekspor komoditas non migas dan promosi perdagangan. Kalau untuk di ini bidang kebudayaan dan pengetahuan, contohnya itu mengadakan tukar menukar pelajar dan mahasiswa, ke misi kebudayaan serta pelayanan pariwisata. Itu tugas dari agen konsul. Ya, kalau konsul jenderal itu ditempatkan, ya, di ibu kota negara di mana dia bertugas. Kalau konsul dan wakil konsul itu dia tugasnya membantu konsul jenderal, ya. Oke. Sudah. Oh, di sini ada peranan politik luar negeri Indonesia dalam pencaturan internasional. Jadi peranan politik luar negeri ini keterlibatan negara Indonesia, ya, terhadap politik luar negeri ini, ya, dengan negara-negara lain. Ya, di sini Indonesia terlibat dalam beberapa konferensi seperti konferensi Asia Afrika, terus gerakan non blok atau GNB, ya. Jadi tadi kan karena perang dunia ada dua blok, jadi Indonesia juga mengambil peran aktif di situ. Di sini cuma disebutkan dua, oh sama APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Nah, yang pertama itu konferensi Asia Afrika. Ini mungkin kita akan bahas minggu depan saja. Sekarang kita coba untuk latihannya saja, ya teman-teman, ya. Oke. Nah, ini sudah saya siapkan. Kita coba mengerjakan. Gimana tampilannya, jelas atau mungkin perlu digeser? Halo? Gimana tampilannya teman-teman, bisa terlihat jelas? Oh, tidak jelas, ya. Oke, kita coba mengerjakan nomor 1, ya. Nomor 1, dengan adanya globalisasi seakan-akan jarak antar negara menjadi A. lebih jauh, B. semakin dekat, C. semakin membingungkan, D. lebih dekat. Ya, kira-kira yang mana jawabannya? A, B, C, D? Karena adanya globalisasi, Mbak Lili jawab B, semakin dekat. Terus yang lain, ada jawaban lain? Mas Ri, lebih dekat. Ayo, yang mana nih? Mbak Hermi B, Denaila D, Mbak Siti Mariam B. Oke. Sebentar. Mana?
globalisasi. Ntar saya kehilangan dulu. Sebentar ya teman-teman ya. Saya lagi nyari. Sekarang pilihannya ada di B sama D. Coba kita pahami. Dengan adanya globalisasi, seakan-akan jarak antar negara menjadi semakin dekat apa lebih dekat? Gimana? Coba dipahami, semakin dekat apa lebih dekat nih? Oke, jawabannya adalah dengan adanya globalisasi seakan menjadi lebih dekat ya teman-teman ya, bukan semakin dekat ya. Kalau semakin dekat ya, kalau semakin dekat itu artinya ada perbedaan jarak. Jadi jaraknya itu yang seharusnya 2 meter dia menjadi 1 meter. Nah, kalau lebih dekat ini tuh ini ya. Jadi lebih dekat banget. Jadi kita walaupun tidak ini ya, tidak ke sana, tapi kita serasa sudah ada di sana karena kita bisa mengakses berbagai informasi ya, karena adanya globalisasi. Jadi kita bisa mengakses semua informasi yang mendunia. Yang kedua, duta dan konsul ya merupakan perwakilan Indonesia di negara lain, diangkat oleh A. Menteri Luar Negeri, B. Presiden, C. DPR, D. MPR. Yang mana? Diangkat oleh Presiden, Menteri Luar Negeri, DPR apa MPR? Mbak Hermi Presiden. Yang lain bagaimana? Mbak Siti B juga Presiden, D Naila Presiden. Oke. 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 Mas Ri, bagaimana Mas Ri? Coba Mas Ri, ini jawabannya mana? Mas Ri sudah mencoba menjawab? Duta dan konsul? Oh, Mas Ri juga presiden ya. Oke. Oke, tepat sekali, di mana duta dan konsul itu diangkat oleh presiden. Jadi Menteri Luar Negeri ini juga diangkat oleh presiden ya teman-teman ya. Yang ketiga, kita wajib meneladanin para tokoh bangsa dalam kehidupan. A. Di rumah, B. Di sekolah, C. Di kampung, D. Sehari-hari. Oke Mbak Hermi langsung D. Di sehari-hari. Oke, jelas sekali ya. Kalau ini sangat gampang sekali ya teman-teman ya. Nah, yang keempat, bantuan Indonesia kepada negara yang sedang bertikai sedapat mungkin ditempuh jalan A. Peperangan, B. Kekerasan, C. Perdamaian, D. Pemaksaan. Mbak Lili, perdamaian, Mas Ri juga, Mbak Hermi juga. Oke, bagus. Dengan cara perdamaian. Jadi karena kita itu tadi politiknya bebas aktif dalam mewujudkan perdamaian internasional ya. Jadi kalau ada yang bertikai, kita seharusnya ikut mendamaikan ya. Yang kelima, ketegangan antar blok barat dan blok timur menimbulkan perasaan negara-negara non-blok menjadi A. Cemas, B. Bangga, C. Senang, D. Pendukung. Yang mana? Mas Ri cemas, Mbak Hermi juga, oke, Mbak Lili, Naila, oke. Tepat sekali ya. Sekali lagi, blok barat ini dipimpin oleh Amerika Serikat, kalau blok timur oleh Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua ya. Yang keenam, Indonesia masuk negara PBB
pada tahun 1950 dan diterima sebagai anggota dengan urutan A50, B60, C51, D72. Yang mana jawabannya? Boleh dicoba. Indonesia masuk ke dalam anggota PBB tahun 1950. Mbak Lili B60, Mas Ri A50, Mbak Hermi B. Yang lain bagaimana? Oke. Denaila bagaimana sayang? Mbak Aska tadi nyimak. Oke, yang benar itu kita yang B ya, Denaila ya. Yang benar ya, pada tahun 1950 ini pertama kali negara Indonesia masuk ke dalam PBB ya. Itu menjadi anggota yang ke-60 ya. Tapi setelah itu karena adanya pertikaian dengan Malaysia, Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB dan ikut masuk ke dalam PBB lagi ya. Yang ketujuh, politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Bebas mengandung makna A. Tidak memihak untuk blok manapun, B. Bebas bertindak menurut kemauan, C. Mendukung negara tertentu, D. Membantu senjata bagi negara lemah. Mbak Lili A. Oke, Mas Ri juga. Mbak Hermi oke A. Mbak Siti A. Denaila juga A. Oke, tepat sekali ya. Bebas artinya dia tidak memihak kepada siapapun. Yang kedelapan, konferensi tingkat tinggi ASEAN atau KTT ya, merupakan pertemuan bagi para A. pejabat tinggi, B. kepala pemerintahan, C. menteri luar negeri, D. duta besar. Yang mana? KTT. Mbak Lili D. duta besar, Mbak Hermi duta besar juga. Mas Ri B. kepala pemerintahan. Denaila bagaimana sayang? Jawabannya? Denaila D. duta besar ya. Ada yang lain? Tadi Mas Ri. Oh berarti sudah ya. Yang benar ya teman-teman ya, untuk KTT. KTT itu pertemuan bagi para kepala pemerintahan. Kenapa? Ya, karena dilihat dari ini orang-orang yang oh gambarnya hilang Mbak Mariam. Yang lain bagaimana? Masih hilang tidak? Oh ada ya Denaila ya. Mbak Sri juga oke. Mungkin Mbak Mariam bisa coba untuk logout dulu ya Mbak Mariam ya. Oke. Nah, KTT itu adalah bentuk dari adanya GNB, Gerakan Non-Blok, pada waktu Perang Dunia Kedua tadi ya. Karena adanya dua kubu ya. Nah, mereka para ini kepala pemerintahan ya mengadakan konferensi yang menghasilkan ini konferensi tingkat tinggi ASEAN ya, di mana KTT ini dihadiri oleh Presiden Soekarno dari Indonesia, Presiden Gamal Abdul Nasser dari Mesir, terus Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru dari India, terus Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, dan Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana ya. Yang 9, pengaruh global dalam bidang ekonomi dapat berbentuk A. pemberian merek bebas, B. pendirian mall, C. perdagangan bebas, D. banyak barang import. Yang mana? Nomor 9.
Oke, yang Masri C, Denaila juga C. Oke, Mbak Lili oke, C. Mbak Mariam oke, tepat sekali ya dengan adanya perdagangan bebas. Nomor 10, tayangan TV dari luar negeri yang tidak terkendali dapat mempengaruhi A. Rekening listrik, B. Jaringan telepon, C. Budaya bangsa, D. Kehidupan seseorang. Bagaimana? Nomor 10, Mas oke, Masri, Denaila C. Oke, benar ya, budaya bangsa ya. Oke, ini oke. Kita lanjutkan nomor 11. Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung ya telah menghasilkan kesepakatan yang disebut A. Deklarasi Indonesia, B. Dasar-Sila Bandung, C. Kebijakan KAA, D. Prinsip Dasar KAA. Mbak Hermi, ini Mbak Lili C, Mbak Lili B, Mbak Hermi B, Mbak Mariam B. Oh ya Mbak. Terus bagaimana yang lain? Masri juga B. Oh yang nomor 10 tadi ya. Oke, Dek Naila B. Oke, tepat sekali. Jadi dalam KAA ya dihasilkan Dasar-Sila Bandung ya. Nomor 12, pengaruh teknologi dalam kehidupan manusia dapat membuat suatu pekerjaan menjadi lebih A. Senang dan mudah, B. Sulit dan mahal, C. Mudah dan cepat, D. Susah dan langka. Yang mana? Untuk nomor 12. Karena pengaruh globalisasi nih ya, teknologi yang semakin canggih itu dapat membuat Mbak Mariam, Dek Naila C, Mbak Hermi juga C. Oke. Oke, Mas Ri juga C. Oke, tepat ya jawabannya yang C. 13. Seragam sekolah wajib dipakai sesuai ketentuan. Hal ini merupakan bagian dari A. Pengaruh global. Oke Mbak Lili ini juga C ya tadi ya, nomor 12. Saya ulangi nomor 13. A. Pengaruh global, B. Anjuran guru, C. Kelengkapan siswa, D. Tata tertib sekolah. Yang mana seragam sekolah wajib dipakai sesuai ketentuan. Hal ini merupakan bagian dari A, B, C, D. Yang mana kira-kira? Oke, good. Yang D ya, merupakan tata tertib sekolah. Nah, nomor 14, tokoh pemprakarsa organisasi non-blok dari Indonesia adalah A. Insinyur Soekarno, B. Dr. Andes Mohatta, C. Ali Sastromijoyo, D. Adam Malik. Tadi sudah saya sebutkan ada 5 pemprakarsanya ya. Masri A, Mbak Hermi D. Oh Mbak Hermi ini pasti nomor 13 tadi ya. Oke Masri A. Ada jawaban lain untuk nomor 14? Tokoh pemprakarsa GNB atau Gerakan Non-Blok dalam KTT ya, tadi yang dihasilkan KTT itu siapa dari Indonesia wakilnya? Ada 5 orang tadi, ada Indonesia, Mesir, India, Yugoslavia sama Ghana. Kalau Indonesia siapa? Mbak Hermi C, Denaila A. Oke, Mbak Siti A. Oke, yang ini Mbak Lili belum ya. Yang ini berarti jawabannya yang tepat adalah yang A. Jadi Indonesia dalam GNB, Gerakan Non-Blok ya, yang menghasilkan KTT tadi. Nah, itu diwakili oleh Presiden Insinyur Soekarno. Nomor 15, KTT 1. Ini kita belum bahas ya, KTT 1. Jadi kita tinggalkan, nanti kita bahas minggu depan ya soal lebih spesifiknya KAA, GNB sama Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC.
Nah, sekarang di sini saya juga punya soal. Oke, kita coba kerjakan. Ini masih ada 10 menit, kita coba ya. Oke, nomor 1, Organisasi Perdagangan Sedunia disebut Organisasi Perdagangan Dunia. A. WTO, B. WHO, C. FAO, D. ILO. Yang mana jawabannya? Ini tadi. Ayo, boleh dicoba nomor 1, Denaila A. WTO. Yang lain Mbak Hermi A. Oke. Oke ya, tepat sekali. Untuk Organisasi Perdagangan Dunia itu WTO ya, atau World Trade Organization. Saya ketik di sini. World Trade Organization. Nah, kalau WHO itu untuk kesehatan ya. Nah, yang kedua, nomor 2, landasan politik luar negeri Indonesia adalah A. Undang-undang, C. TAP MPR, B. Pancasila, D. Keputusan Presiden. Yang mana landasan politik luar negeri kita? Dia mengacu ke undang-undang, TAP MPR, Pancasila, apa keputusan Presiden. Oke, boleh dicoba untuk jawabannya A, B, C, D. Mbak Hermi offline mungkin ini. Oke, ya, landasan politik luar negeri kita itu berdasarkan pada Mas Ri sama Mbak Lili D, keputusan Presiden. Yang lain bagaimana? Mbak Hermi, Mbak Aska, Mbak Mariam, sama Denaila? Mbak Lili D juga. Mbak Hermi D. Denaila bagaimana sayang jawabannya? Halo, ada yang lain jawabannya? Oke, saya ulas ya. Jadi, landasan politik luar negeri Indonesia itu berlandaskan pada 2 hal. Yang pertama itu adalah UUD, ya, UUD dan juga Pancasila, ya. Jadi landasan politik luar negeri kita itu berdasarkan UUD 1945 dan juga Pancasila, ya. Jadi di sini otomatis jawabannya ini B sama C-nya kebalik ya. B yang Pancasila. Kalau undang-undang ini tidak ya, undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu berbeda ya. Jadi sekali lagi landasan politik luar negeri itu berlandaskan pada UUD 1945 dan juga Pancasila. Yang ketiga, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI dipimpin oleh A. Atase, B. Konjen, C. Menteri Luar Negeri, D. Duta Besar. Kalau KBRI tadi dipimpin oleh siapa? Oke, boleh dicoba untuk jawaban nomor 3. Konjen, Konsulat Jenderal. Oke, Mas Ri menjawab Konsulat Jenderal
Yang lain ada yang jawaban lain? KBRI, Mbak Hermi D, Duta Besar. Oke. Denaila, Duta Besar. Mbak Siti juga Duta Besar. Oke. Nah, jawabannya yang tepat itu adalah Duta Besar ya. Kalau untuk konjen tadi itu perwakilan diplomatik konsul jenderal ya. Oke, kita diingatkan tinggal 5 menit. Oke, ya, kalau konjen tadi dia itu ditempatkan pada perwakilan non politis atau itu tadi ya perwakilan konsuler ya untuk konsulat jenderal. Begitu juga kalau atase itu perangkat diplomatik yang dia fungsinya membantu duta besar luar biasa berkekuasaan penuh. Kalau menteri luar negeri dia itu memimpin departemen luar negeri, depart ya. Kalau untuk KBRI dia dipimpin oleh duta besar. Oke, ini kita coba kerjakan satu lagi soal ya. Nah, kalau konsulat jenderal ya itu dipimpin oleh A. Atase perdagangan, B. Atase teknik, C. konsul, D. Atase pertahanan. Oke. Jawabannya C, 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 C. Oke, tepat sekali ya, dipimpin oleh konsul. Kita nambah satu lagi, nomor 5. Dalam mengangkat duta besar, presiden mempertimbangkan pertimbangan siapa? Menteri Luar Negeri, B. DPR, C. MPR, D. Menteri Dalam Negeri. Kira-kira siapa? Mbak Siti Mariam D. Menteri Dalam Negeri. Yang lain? Denaila B, Mbak Hermi A, Masri B. Oke. Yang tepat jawabannya ya teman-teman ya adalah Menteri Luar Negeri. Ya. Jadi kan intinya seperti ini, presiden ya, karena dia tidak bisa menghandle ini semua kegiatan yang ada di luar negeri, makanya dia punya pembantu yang membantu kerja presiden itu Menteri Luar Negeri ya. Nah, Menteri Luar Negeri ini dibantu dengan perangkat-perangkatnya, ada tadi ada duta besar, ada kuasa usaha, ada atase, ada tadi jenderal konsulat jenderal dan lain sebagainya. Jadi untuk menentukan ya siapa yang di sini ini itu adalah presiden dengan pertimbangan Menteri Luar Negeri. Oke. Karena berhubung waktunya yang sudah selesai ya teman-teman ya. Minggu depan saya akan kasih sedikit materi lagi tentang KAA, KTT, GNB ya yang menghasilkan KTT dan juga APEC ya. Oke, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak, tetap semangat karena ini materinya sudah mau habis, jadi kita akan banyak latihan soal ya. Nanti saya akan kumpulkan banyak soal supaya nanti teman-teman bisa belajar bersama ketika di dalam kelas ya. Ini materinya yang sedikit agak ketertinggalan itu matematika. Jadi nanti kalau waktu matematika diusahakan membawa oret-oretan. Jadi ketika saya bicara ini teman-teman juga mencoba ngoret-ngoret. Jadi teman-teman tahu oh ini kurang tepat. Oh jadi seperti ini. Begitu ya teman-teman ya, tetap semangat belajar. Sebentar lagi kita ujian. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Mbak Hermi belum Miss matematika. Iya Mas. Matematika memang perlu pemahaman yang ekstra Mbak. Ini memang oke, mumet ya.
lebih banyak latihan Mbak Ermi. Mungkin kalau kita play record kan terlalu panjang record yang saya upload dari pembelajaran. Mungkin bisa lihat dari YouTube atau media lain, nanti bisa dicoba. Oh, Mas Ri katanya tenang. Oke, jangan lupa ya besok malam kita belajar lagi ya.